Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabat serta ikhwan fillah yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan channel Ajinab Official ya. Mohon dukungannya untuk channel Ajinab Official dan juga channel-channel Islam yang lainnya dengan subscribe, like, share, juga komen ya. Semoga menjadi kebaikan untuk kita semua, terutama menjadi benteng akidah umat muslim ya, kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah sahabat saudaraku ikhwan fillah, masih dalam menanggapi tentang kejadian masalah penistaan agama ya, bahwa itu dari pihak muslim dan juga dari pihak Kristiani. Dari pihak muslim sudah kita ketahui bahwa Ustadz Muhammad Yahya Waloni telah ditangkap ya, menunggu persidangan, dan juga si Kosman MKC pun demikian telah ditangkap. Namun dari berita yang sekarang sedang viral, ternyata dari pihak si Kosman MKC, Pak MKC ya, pihak kuasa hukum dan CS-nya, teman-temannya, yakni ini menuntut kembali kepada pihak berwajib, kepolisian, Bareskrim dan yang lainnya untuk menangkap juga ustadz-ustadz yang lain selain Ustadz Yahya Waloni. Jadi mereka belum puas, ingin menangkap kembali lebih banyak ustadz. Di sini yang menyampaikan dari video yang akan kita lihat ini, si pendeta Saifuddin Ibrahim ya, yang mana kita telah mengetahui bahwa pendeta Saifuddin Ibrahim pun pernah masuk ke dalam sel tahanan karena dikenakan pasal penistaan masalah agama. Baiklah sahabat saudara ikhwan fillah, sebelum kita lanjut mengomentari menanggapi video yang akan disampaikan oleh pendeta Saifuddin Ibrahim ini, mari kita dengarkan terlebih dahulu bagaimana isi dari video Saifuddin Ibrahim ini. Silahkan. Kasus MKC, apa yang saya lihat itu serba dilematis. Dilematisnya kenapa? Kalau kasus MKC penistaan agama ini dihukum karena hanya mengutip ayat-ayat Al-Quran lalu dihukum, maka dengan sendirinya kasus ini sudah mendapat dokumen negara bahwa dia memang bersalah, lalu apa yang dikatakannya juga itu salah. Al-Quran salah dong, bahwa Al-Quran itu tidak benar, kira-kira begitu. Baik sahabat, itu sedikit dulu video ya dari seorang pendeta Saifuddin Ibrahim yang mengatakan bahwa kasus penistaan MKC ini dianggap tidak salah karena kalau hanya mengutip ayat-ayat Al-Quran. Dia katakan hanya mengutip ayat-ayat Al-Quran. Yang kita garis bawahi di sini, si Bapak MKC, Pak Kosman ini ya, yang akunya murtadin, disebutkan sebagai penistaan agama karena dia itu mengutip ayat Al-Quran tetapi memelintir ayat terjemah, memelintir tafsir dari Al-Quran itu sendiri. Jadi jauh dengan penafsiran apa yang ada di dalam Al-Quran. Ini tidak bisa disebutkan Al-Quran yang salah, yang ada otak MKC yang salah, otak Pak Usman yang salah. Jangan menyalahkan Al-Quran. Sebenarnya Al-Quran yang ditafsirkan oleh si Bapak MKC, Bapak Kosman ini semaunya sendiri. Itu jelas-jelas penyesatan ya, memetik ayat Al-Quran tetapi salah dalam penafsirannya. Yang paling sering kita dengar ayat Al-Quran, bahwa itu dari misionaris juga sering ya, dalam ayat ihdinas siratal mustaqim itu ya, dalam lafaz siratal mustaqim. Namun si Bapak MKC yang mengatakan dalam surah jin itu Nabi Muhammad dikerumuni jin, Nabi Muhammad dikerumuni jin. Ini dalam penafsirannya bukan seperti itu maksudnya, bukan Nabi Muhammad pengikut jin atau jin itu mengikuti Nabi Muhammad, tapi yang ada sampai jin pun takluk, sampai jin pun menghormati dan takut kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi jadi bukan golongan jin itu ya, Nabi Muhammad SAW itu bukan golongan jin, bukan. Ini yang perlu kita pahami. Nah si Bapak Kosman, Bapak MKC ini menafsirkan surah ayat yang ada pada surah Al-Jin itu semaunya sendiri.
Jadi jauh dari penafsiran yang sesungguhnya, yang semestinya. Nauzubillah. Jadi saya katakan bilang jangan sampai salahkan Al-Qur'an. Itu otak dia yang salah. Jadi akal dia penafsirannya yang salah. Nauzubillah. Mari kita lanjutkan sahabat. Dan sama seperti yang saya lihat dalam kaca itu, orangnya tulus, murni, hatinya hanya untuk memikirkan bagaimana Injil ini diberitakan, disampaikan sepenuhnya. Artinya penginjilan kita ini jangan sampai keluar daripada, kalau kita membaca kitab suci mereka, kita harus membacanya, hadis-hadisnya itu tertulis semua. Jadi tidak bisa dikatakan penistaan. Kalau saya melakukan studi perbandingan selama ini, tidak kena hukum apapun, karena ilmu perbandingan agama itu adalah ilmu yang sudah jelas diakui oleh dunia. Lah kalau saya membandingkan Al-Quran dengan Alkitab, juga sudah jelas. Alkitab mengajarkan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, tetapi di dalam ayat Al-Quran boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Nah itu adalah ilmu perbandingan. Baik sahabat, itu video dari seorang pendeta Saifuddin Ibrahim ya, yang kembali menegaskan bahwa CMKC tidak bisa disebutkan bersalah apabila mengutip atau mengambil ayat-ayat Al-Quran dan ditafsirkan terjemah. Kita catatan tadi bahwa MKC Bapak Kosman ini menafsirkan Al-Quran semaunya sendiri tanpa ada ilmunya. Bolehkah itu dia mengetahui asbabun nuzul Al-Quran itu sendiri, ilmu balaghahnya, ilmu nahwu dan sorobnya, itu sudah jelas. Dengan seenaknya sendiri menafsirkan Al-Quran bisa disebut penistaan agama. Jangankan seorang murtadin kafir, MKC, kita sendiri sebagai muslim, sebagai orang Islam tidak bisa menafsirkan Al-Quran dengan seenaknya kita, semaunya pikiran kita. Jadi Al-Quran itu sangat terjaga, saudaraku ikhwan fillah. Dan juga ini si Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim ini menyebutkan adanya perbandingan agama ya. Bapak MKC, Bapak Kosman ini mengadakan perbandingan agama antara Kristen dan Islam. Si Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim menyebutkan apabila kasihilah musuhmu ya. Jadi apabila musuhmu menganiayamu, maka kasihilah musuhmu. Dia membacakan bahwa di dalam Al-Quran tidak begitu. Nah ini harus kita pahami bahwa di dalam Al-Quran, sebagaimana yang disebutkan Pendeta Saifuddin Ibrahim, boleh membunuh orang yang berbeda agama. Harus kita pahami, kita sudah ada ya videonya, bahwa maksud boleh membunuh dalam Al-Quran itu adalah bilhaq, karena ada sesuatu yang diperbolehkan, karena sesuatu alasan menurut syara, menurut dan juga boleh membunuh dalam Al-Quran itu kepada orang-orang yang berbeda agama, bukan orang-orang Islam, apabila orang-orang yang berbeda agama dengan kita itu mengganggu kita, memusuhi kita, memerangi kita. Adapun mereka orang-orang yang berbeda agama dengan kita, tidak mengganggu kita, tidak memusuhi kita, tidak menganiaya, memerangi kita, maka kita biarkan saja. Kan sudah sebutkan tadi bahwa itu disebut kafir zimmi yang dilindungi oleh agama dan negara, tidak boleh kita diganggu, tidak boleh kita ganggu ya. Ini si Pendeta Saifuddin Ibrahim bisa disebut memelintir juga, padahal di dalam Al-Quran tidak ada yang menyebutkan bunuhlah orang-orang yang berbeda agama dengan kalian, bunuhlah orang-orang yang bukan beragama Islam. Masya Allah, nauzubillah, bukan begitu maksudnya. Tidak bisa seenaknya orang-orang Islam membunuh orang-orang Kristen, orang-orang Buddha, orang-orang Katolik, tidak, bukan itu. Ini yang sering kita dengar ya dari para misionaris bahwa orang-orang Islam itu kejam, suka membunuh apabila bertemu dengan orang-orang non-muslim. Dan dalam Al-Quran itu saya tegaskan tidak ada. Saya belajar Al-Quran, saya seorang santri belajar Al-Quran, belum menemukan bahwa ada perintah untuk membunuh, memerangi orang-orang kafir ya dengan seenaknya, kecuali tadi bila mereka mengganggu, bila mereka memusuhi, memerangi kalian, maka kalian jangan tinggal diam. Jangan sampai kalian tertindas, jangan sampai kalian dihinakan. Nauzubillah, semua nauzubillah. Ini satu-satu kaidah si pendeta Saifuddin Ibrahim ya, mengatakan bahwa Al-Quran mengatakan harus membunuh orang-orang selain muslim, sedangkan dalam Alkitab mereka harus mengasihi. Masya Allah, nauzubillah, Al-Quran tidak ada kata demikian ya. Baik sahabat,
kita lanjutkan bagaimana selanjutnya video dari pendeta Saiful Ibrahim ini. Kasus MKC tidak sebanding dengan penistaan Ustadz Abdul Somad. Lalu apakah saya sebagai orang Kristen itu tidak membela dia? Saya harus membela dia di dalam hukum keduniaan ini, menolong dan membantunya supaya dia tidak terjerat hukum. Saya setelah bertemu dengan MKC, apakah ada maksud kamu untuk menistakan agama lain? Haji Muhammad Kosman alias MKC, sesungguhnya dia tidak bermaksud menistakan agama manapun, kecuali klien kami ini menjawab apa yang telah dikatakan oleh Muhammad Kosman, apa yang dikatakan oleh ustadz-ustadz yang berkeliaran yang belum ditangkap. Artinya kalau mau menangkap Kosman harus menangkap juga ustadz-ustadz yang lain. Dan apa video-video Muhammad Kosman ini hanya menjawab fitnah dan penistaan-penistaan yang telah dilakukan oleh saudara-saudara yang saya sebutkan ini. Maka kami sudah melayangkan surat kepada bahkan ke Kapolri. Satu, Ustadz Abdul Somad alias UAS, yang videonya telah lama viral jauh sebelum Muhammad Kosman mengatakan bahwa Nabi Muhammad dikerumuni oleh jin di dalam surat Al-Jin ayat 19. Jauh sebelum itu Abdul Somad sudah mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir dan berseru, jin kafir itu berseru haleluya, haleluya. Itu kata Abdul Somad. Di Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada, apalagi di dalam Injil Perjanjian Baru nggak akan ketemu bahwa di salib itu ada jin kafir. Kalau Abdul Somad tidak ditangkap, ini adalah biang keladi dari keributan antar umat beragama. Tim kami, tim pengacara pembela hukum Muhammad KC meminta agar saudara-saudara semua, polisi, Bareskrim menangkap dulu Abdul Somad. Baik sahabat, itulah lanjutan dari seorang pendeta Saiful Ibrahim ya. Dia kembali membuat seorang Ustadz Abdul Somad yang pernah viral dulu tentang adanya jin kafir, kata Abdul Somad, kata Ustadz Abdul Somad di belakang atau di dalam salib itu ya. Pak Pendeta Saiful Ibrahim menyebutkan bahwa kesalahan atau penistaan yang dilakukan MKC apabila benar itu tidak sebanding dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Kita lihat dulu bagaimana kondisi dari Syekh atau Ustadz Abdul Somad dulu ya, dalam penyampaian bahwa adanya jin kafir yang terdapat di dalam salib itu dalam konteks internal orang-orang muslim saja ya. Sedangkan si MKC dengan memelintir ayat-ayat Al-Quran dengan menafsirkan seenaknya tanpa dengan ilmunya itu di koridor di dalam ruangan, mungkin itu disebut ya video dari channelnya yaitu. Jadi itu bukan hanya khusus untuk orang-orang Kristen, tapi dikonsumsi juga oleh orang-orang muslim seperti kita yang mendengarkannya. Penyesatan atau penistaan yang dilakukan oleh MKC itu pertama. Jadi yang pertama itu Ustadz Abdul Somad untuk menegaskan, meyakinkan, menguatkan akidah jamaahnya, karena itu dalam forum pengajian ya, pengajian Ustadz Abdul Somad, bukan pengajian umum untuk orang-orang Kristen. Itu untuk meyakini, dan itu juga sudah tertulis dalam Al-Quran sebenarnya. Barang siapa yang beribadah menyembah kepada selain Allah, maka inasa itu adalah adanya jin. Nah, barang siapa yang menyembah kepada selain dari Allah, maka itu adalah berhala, dan setiap yang ada dalam berhala itu adalah penyesatan.
bukan hanya salib, batu-batu, terus pepohonan-pepohonan yang orang-orang suka sembah dimintai, yang dilakukan pemusyrikan itu, maka itu juga ada penyesalan-penyesatan, ada jin-jin kafirnya. Yang perlu kita tegaskan bahwa Syekh Ustadz Abdul Somad ini mengeluarkan kata bahwa di dalam salib terdapat adanya jin kafir itu di dalam forum pengajian, bukan untuk menghina melangsung secara lisan kepada orang-orang Kristen, karena di dalam pengajian itu mana mungkin ada orang-orang Kristen, karena itu khusus untuk orang-orang Muslim. Nah, sedangkan si Bapak MKC ini menyampaikan atau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan seenaknya itu dibuka umum ya, jadi bukan hanya untuk orang-orang Kristen, kita sebagai Muslim mendengarnya. Begitu Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Nah, sahabat-sahabat ikhwan fillah, sebenarnya siapa saja sih orang-orang yang dilaporkan oleh Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim ini menuntut ya, Pendeta Saifuddin Ibrahim menuntut untuk menangkap ustadz-ustadz yang lainnya juga. Ada Habib Rizik karena pernah berbicara tentang siap memerangi orang-orang Kristen, orang-orang kafir, siap membunuh orang kafir, orang Kristen. Mungkin wallahu alam itu kita berhusnudzon kepada seorang Habib Rizik Syihab dan yang lainnya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, kita boleh memerangi, kita boleh membunuh orang-orang kafir, orang-orang Kristen, orang-orang non-Muslim itu apabila mereka mengganggu. Nah, apabila mereka tidak mengganggu kepada kita damai-damai saja. Toh yang terjadi dalam faktanya juga ternyata banyak orang-orang dari Cina, orang-orang yang keturunan Cina itu dekat dengan Habibana Rizik Syihab ya. Insyaallah nauzubillah, entahlah apakah ini akan terjadi sampai dengan adanya perbandingan agama, debat terbuka secara terbuka secara umum ya dari pihak Kristen dan pihak Muslim. Kita tunggu apa yang akan terjadi. Akankah ini terjadi perdebatan terbesar, debat terbesar antara grup dari Syekh dari Ustadz Muhammad Yahya Waloni dan Murtadin Bapak Kosman MKC. Sepertinya kalau ini didebatkan, kalau ini kita diperdebatkan dalam persidangan, sepertinya akan hebat ya. Bagaimana menurut sahabat saudara ikhwan fillah kalau sampai yang terjadi dengan diskusi atau dialog, debat secara terbuka dengan dalil-dalil yang akurat, dalil-dalil dengan sejarah fakta yang ada, bagaimana yang akan terjadi? Mungkinkah ini akan terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Itu sahabat saudara ikhwan fillah. Jadi si Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim ini menegaskan, meminta untuk segera menangkap juga orang-orang atau ustadz-ustadz yang masih berada di luar, yang dianggap mereka telah menistakan agamanya. Baiklah sahabat-sahabat ikhwan fillah, itu yang bisa saya sampaikan sekarang. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada khilaf, semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.